Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adik-adik, a'azzanallah wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat yang paling besar yaitu Islam dan iman. Jadi patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita adalah yaitu kita belajar ilmu agama ya untuk diri kita. Itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui bahwasanya beliau berjuang demi agama Islam sangat besar. Taruhannya nyawa ya. Jadi nggak main-main. Kemudian semoga bersambung kepada istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas yaitu tentang pengertian ibadah. Ibadah nanti bermacam-macam. Kita mengulang kembali, ibadah adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah ya. Ibadah adalah setiap sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Yaitu ucapan atau perbuatan baik zahir maupun batin kita. Ya. Kemudian kita masuk pada ibadah kepada Allah harus disertai dengan yang pertama adalah cinta ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah cinta kepada Allah ya. Sebagaimana dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Kemudian juga kita sudah membahas rasa takut. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya yaitu pengharapan ya. Sebagaimana dalilnya yaitu nanti kita sebutkan ya. Pilar ini harus ada dalam ibadah seorang hamba, yaitu adalah rasa harap. Rasa harap yang dimaksud adalah antara lain harapan akan diterimanya amal kita. Jadi kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Karena kalau kita tidak seperti itu maka bisa jadi amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal akan sia-sia. Maka harus kita munculkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan kita juga harapan akan dimasukkan ke surganya Allah. Maka harus dimunculkan harapan ini ya. Kemudian harapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, harapan akan diampuni dosa-dosa kita, harapan untuk dijauhkan dari neraka, dan harapan diberikan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat dan lain sebagainya. Rasa harap inilah yang dapat mendorong seseorang untuk tetap terus berusaha untuk taat kepada Allah. Manfaat dari dari jiwa seseorang muncul rasa harap kepada Allah, yaitu dia mendorong kita untuk tetap terus
berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya sesekali kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun tetap kita dengan adanya rasa harap dia tidak berputus asa dan terus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap kepada Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan jalan bertaubat dari kesalahan yang kita perbuat dan memperbanyak melakukan amal kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa, kata Allah, dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, ya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Harapan berbeda dengan angan-angan. Sebagai contoh, orang yang berharap menjadi orang baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang merupakan ciri-ciri orang baik. Sedangkan orang yang berkeinginan menjadi orang baik namun tidak berusaha untuk melakukan kebaikan, maka orang-orang inilah yang tertipu oleh angan-angan dirinya sendiri. Ya, itu pembahasan rasa harap. Maka harus dimunculkan yang pertama rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa harap ini mendorong kita untuk senantiasa taat walaupun kita melakukan maksiat, tapi dia tetap terdorong untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ambil sedikit ya urgensi cinta, takut dan harap dalam ibadah. Ketiga pilar yang telah disebutkan di atas ya, yaitu cinta, takut dan harap dalam ibadah harus terdapat dalam setiap ibadah seorang hamba. Maka harus terdapat dalam setiap ibadah seorang hamba. Tidaklah benar ibadah seseorang jika satu saja dari ketiga hal tersebut hilang. Seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan akan menyebabkan dirinya putus asa ya. Dia takut tidak akan diampuni karena melakukan dosa yang sangat banyak. Misalkan dosa besar, dia takut tidak akan diterima sehingga dia tidak melakukan atau dia tidak mau bertobat atau takut amalan tidak diterima ya. Pikirannya seperti itu. Takut tidak diterima taubatnya ya. Kalau dia hanya memiliki rasa takut aja. Sedangkan jika rasa takutnya rendah, maka dengan mudahnya dia akan bermaksiat kepada Tuhannya ya. Jadi rasa takut ini jangan berlebihan dan jangan rendah atau jangan kurang, jadi tengah-tengah kita ambil ya. Kebalikannya, seseorang yang berlebihan rasa harapnya akan menyebabkan dia mudah bermaksiat. Nah, contohnya saya mau melakukan mencuri, nah besok bisa bertaubat, insya Allah diampuni oleh Allah, harapannya diampuni dosa-dosa mencurinya, tapi besok melakukan lagi. Nah, ini seperti ini salah juga ya. Jadi nggak boleh berlebihan. Nah, bisa menyebabkan dia bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat juga. Dan jika rendah rasa harapnya, maka dia akan mudah putus asa juga. Nah, jadi harus tengah-tengah dimunculkan. Sedangkan kedudukan cinta, maka cinta inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga diibaratkan bahwa kedudukan ketiga pilar ini dalam ibadah bagaikan kedudukan seekor burung, di mana rasa takut dan harap sebagai kedua sayapnya yang harus seimbang dan rasa cinta sebagai kepalanya yang merupakan pokok kehidupannya ya. Jadi harus diseimbangkan seperti burung. Rasa takut, rasa harap adalah sayap kiri dan kanannya. Kemudian cinta ini
cinta merupakan pokok kehidupannya sebagai kepalanya, ya, pokok kehidupannya. Jadi cinta ini memang harus ada dalam jiwa seseorang. Jika salah satunya hilang, maka misalkan sayap kirinya hilang, maka nggak bisa terbang, sama sepertinya yang kita jelaskan seperti di atas. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak paham ya ditanyakan kepada Ustadz. Barakallahu fik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.